sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya, alhamdulillah hasilnya baik. Selanjutnya kita akan melanjut ke konseling kehamilan sehat ya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kehamilan sehat nanti bisa terwujud dan terencana dengan baik. Sekarang dimulai dari penghitungan IMT ya. IMT itu indeks massa tubuh sebagai alat ukur dari keadaan tubuh atau parameter terpenuhinya gizi dalam tubuh. Nah, di sini IMT pengukuran status gizinya itu sudah ditentukan, sudah ada parameternya. Nah, ada kategorinya, ada 5 kategori. Yang pertama kategori sangat kurus. Di sini yang mana IMT-nya kurang dari 17. Ada kurus, IMT-nya 17 sampai kurang dari 18,5, dan ada normal yaitu IMT-nya dari 18,5 sampai 25. Nah, gemuk, ada kategori gemuk yaitu IMT-nya lebih dari 25,0 sampai 27,0. Nah, jika sudah di atas 27,0 maka kategorinya yaitu obesitas. Nah, cara menghitung IMT-nya itu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan yang sudah dikuadratkan. Nah, fungsi dari pengukuran IMT ini sudah jelas ya, untuk deteksi dini masalah gizi, menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan yang sehat. Baik, kita mulai ya. Mbak Rani terlebih dahulu, berat badannya tadi berapa hasilnya? 50. Tingginya? 158. Dihitung, IMT-nya 20,0. Sudah masuk kategori normal ya. Sekarang Mas Randy, berat badannya 70, kemudian tinggi badannya 180, IMT-nya 21,6, masuk kategori normal ya. Mengenai IMT atau gizi ini sudah paham? sudah. Nah, sekarang kita beralih ke persiapan gizi. Nah, di persiapan gizi ini merupakan persiapan dari makanan atau asupan yang kita konsumsi setelah tadi diukur IMT-nya normal, bisa dipertahankan pola hidup sehatnya, bahkan bisa diperbaiki lebih baik lagi. Nah, Mbak dan Mas sudah pernah mendengar isi piringku? Atau sering disebut kalau di masyarakat 4 sehat 5 sempurna. Iya, pernah. Nah, di sini itu 4 sehat 5 sempurna itu ada makanan pokok, yaitu yang terdiri dari karbohidrat ya, seperti nasi, ada roti, gandum, umbi-umbian ya. Kemudian ada lauk pauk yaitu protein, ikan, ayam, telur, lauk tempe juga termasuk protein nabati tapi ya. Kemudian ada buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran. Nah, di sini dianjurkan setiap catin itu untuk mengonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna yang lengkap agar gizinya semakin baik dan untuk mempersiapkan kehamilan semakin siap tubuhnya. Dan juga selanjutnya untuk catin perempuan itu Mbak sebelumnya udah pernah mendengar tablet tambah darah? Sudah. Nah, biasanya sewaktu remaja sudah pernah dikasih ya? Iya, sudah. Nah, nanti tablet tambah darah ini Mbak konsumsi lagi di setiap harinya ya. Dan juga ada tambahan asam folat setiap hari diminumnya. Nah, untuk tambah darah ini karena ada efek sampingnya mual dan juga sulit buang air besar, nah itu bisa dibarengi dengan serat atau dari buah-buahan dan sayuran. Nah, untuk diminumnya itu disarankan pada malam hari. Bisa Mbak gabung dengan tablet FE dan juga asam folatnya, tapi bisa juga dipisah. Tapi saya sarankan digabung supaya tidak lupa seperti itu. Paham ya untuk persiapan gizi. Nah, karena di Indonesia ini sudah dilihat ya kasusnya sangat tinggi ibu dengan anemia, maka pencegahannya yaitu tadi dengan tablet tambah darah agar kelak nanti di mempersiapkan kehamilannya sehat dan menjadi kehamilan yang baik ya tentunya, dengan persiapan gizi dan juga mencegah anemia agar tidak terjadi pendarahan ketika persalinan nantinya. Selanjutnya kita ke imunisasi tetanus toksoid. Sebelumnya apakah Mbak pernah mendengar nama imunisasi ini? Pernah sih, kemudian karena aku bayi juga pernah disuntikan.
Oh, remaja juga pernah. Iya pernah. Apakah Mbak mengingatnya sudah berapa kali imunisasi? Berapa kalinya sih gak ingat, tapi saya pernah suntik. Oh baik. Nah, sini kita review lagi ya. Untuk imunisasi tetanus ini sangat penting untuk mencegah atau melindungi diri dari penyakit tetanus bagi diri maupun bayi, khususnya bagi calon ibu ya. Nah, di sini tuh setiap wanita usia subur biasanya sudah diimunisasi screening dari rentan usia 15 sampai 49 tahun ya. Dan setelah sampai 49 harus sudah mencapai T5 atau imunisasi yang kelima untuk perlindungan lengkap seumur hidup. Nah, di sini ada masa interval pemberiannya dan juga masa perlindungannya. Jika Mbak sudah melakukan T1 pada masa bayi, 4 minggu setelahnya harus di T2 atau imunisasi kedua. Setelah T1 yaitu masa perlindungannya 3 tahun. Nah, seharusnya dan seyogianya sebelum 3 tahun ini habis, Mbak harus sudah melakukan T3, jaraknya minimal 6 bulan setelah T2, perlindungannya 5 tahun. Kemudian T4 1 tahun, jaraknya setelah T3, perlindungannya 10 tahun. Dan T5 dilakukan 1 tahun setelah T4, perlindungannya lebih dari 25 tahun atau biasa disebut dengan seumur hidup ya. Terakhir Mbak, imunisasi ingat atau lupa? Lupa. Baik, dikarenakan sudah lupa dan untuk mencegah itu semua, kita mengulang dari T1 ya. Ya, nanti diulang dari T1 dan Mbak harus mengingatnya ya, harus diingatkan ketika nanti sudah 4 minggu setelah T1 langsung T2 agar perlindungannya bisa berlangsung ke 3 tahun dan bisa melengkapi sampai T5 ya. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan mengenai hepatitis B. Mbak dan Mas apakah sebelumnya pernah mendengar hepatitis B? Pernah. Nah baik, nah di sini itu salah satu screening sebelum menikah yaitu screening hepatitis B ya. Hepatitis B ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Ini merupakan biasanya kalau di masyarakat disebutnya penyakit hati ya atau penyakit kuning. Nah di sini hepatitis B ini dapat menularnya itu melalui hubungan seksual dan juga diturunkan dari ibu ke janinnya. Nah cara penularannya itu tadi ada vertikal yaitu diturunkan dan juga ada horizontal melalui hubungan seksual. Nah, hubungan penyakit hepatitis B ini biasanya bisa menyebabkan cacat kelahiran pada bayinya, Mbak. Ntar saya ada gambarnya ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Penularannya dan gejalanya itu biasanya dia tidak terlihat karena bisa disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Nah nanti gejalanya itu jika muncul ada demam, mual muntah, rasa lelah, kencingnya seperti air teh gelap, kemudian mata dan kulitnya kuning. Nah resiko penularannya tadi sudah saya jelaskan. Pencegahannya itu dengan cara screening dan juga imunisasi hepatitis B. Nah, untuk vaksin ini biasanya diberikan pada waktu masa bayi bulan ke-0, ke-1, dan ke-6. Nah, bila sudah terdeteksi hepatitis B itu harus segera dikonsultasikan ke dokter ya. Tapi alhamdulillah untuk Mbak dan Mas karena pemeriksaannya tadi sudah normal saja, jadi insya Allah kedepannya tidak akan ada masalah untuk hepatitis B. Nah, di sini juga selain hubungan darah juga ada melalui hubungan terkontaminasi virusnya, kemudian penggunaan jarum suntik atau transfusi darah itu juga bisa menularkan. Nah, selanjutnya kita ke diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini biasanya dikenal dengan penyakit gula ya, kadar gula darahnya dalam tubuh tinggi. Tadi sudah dicek ya, alhamdulillah normal. Nah, untuk diabetes mellitus ini biasanya tanda dan gejalanya sering buang air kecil, nafsu makan meningkat, tapi berat badannya turun walaupun nafsu makannya meningkat, penglihatan kabur, mudah lelah, ya, dan itu semua bisa berdampak pada kehamilan nanti jika terdeteksi diabetes mellitus. Nah, dampaknya itu bayinya nanti lahir dengan berat yang sangat tinggi di atas 4 kg. Kemudian beresiko hiperbilirubin atau bayi
kuning, kemudian ada juga resiko bayi prematur dan juga hipertensi dalam kehamilan serta menurunkan diabetes ke bayinya. Nah, selanjutnya ada malaria dan torch. Sebelumnya Mbak pernah dengar nama malaria dan torch? Kalau malaria pernah, cuman kalau coach belum. Nah, untuk malaria ini, malaria terlebih dahulu ya. Malaria ini penyakit yang seperti kita tahu dari hewan nyamuk ya. Maka dampaknya juga itu bisa menyebabkan anemia karena dia membawa penyakitnya itu dari nyamuknya itu. Nah, dampaknya itu bisa menimbulkan anemia pada catin, juga bayi baru lahir rendah berat badannya. Kalau yang tadi anemia kalau yang tadi diabetes itu bayi lahir beratnya sangat tinggi, yaitu di atas rata-rata 4 kilo. Kalau malaria ini bisa menyebabkan anemia dan berdampak pada bayi lahir dengan berat yang rendah. Nah, kemudian untuk pencegahannya ini, kalau malaria itu menjaga kebersihan lingkungan ya, khususnya lingkungan rumah, dengan mencegah kebersihan, kemudian bisa menggunakan kelambu di kamar, mengenakan pakaian tertutup ketika tidur, dan juga bisa menggunakan obat anti nyamuk ya, biasanya suka dioleskan seperti itu. Nah, kemudian untuk torch ini merupakan gabungan, yaitu T-nya toxoplasma, R-nya itu rubella, C-nya itu cytomegalovirus, dan yang H-nya itu herpes. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini penularannya melalui makanan. Salah satunya itu sayuran dan juga daging yang tidak dicuci dengan bersih. Kemudian makanan yang dimasak yang tidak matang. Nah, itu bisa berpotensi untuk menularkan juga dari hewan peliharaan. Apakah Mbak dan Mas yang memelihara hewan? Ada kucing di rumah. Oh, nah itu harus perlu diperhatikan ya kebersihannya, khususnya dari kotorannya, karena itu bisa berfungsi atau bisa berpotensi untuk menularkan ya, dari bulu, dari kotorannya, dan itu dampaknya bisa kepada infertilitas atau kemandulan ya, biasa disebut seperti itu kalau di masyarakat. Nah, untuk juga bisa menyebabkan cacatnya janin. Jadi bisa ada kelainan, misalkan dari sarafnya, otaknya, atau organ-organnya, itu bisa menyebabkan. Makanya harus dijaga kebersihannya ya, khususnya untuk pada hewan, dari makanan yang dikonsumsi juga. Nah, pencegahannya ini yaitu dengan vaksin MMR. Nah, biasanya dilakukan pada 3-6 bulan dari rencana hamil. Sudah divaksin ya, Mbak? Oh, sudah. Nah, dibantu juga dengan hidup bersih, makanannya dimasak dengan matang, kebersihannya dijaga, hewan peliharaannya juga kebersihannya dijaga ya. Kemudian selanjutnya kita ke thalassemia. Nah, ini agak sedikit rumit ya. Mbak sudah dicek kan ya, sudah negatif. Nah, sekarang ini untuk sebagai pengetahuan saja. Nah, thalassemia ini merupakan penyakit keturunan. Nah, susah ya pengobatannya karena prediksi juga kalau thalassemia ini tidak bisa sembuh. Nah, ini diturunkan. Jadi diturunkan itu biasanya lebih kepada anak laki-lakinya, yaitu thalassemia mayor ya. Thalassemia ini merupakan penyakit kelainan darah, sel darah merahnya, yang mana sel darah merahnya itu mudah pecah sehingga penderita mengalami kurang darah yang berat. Ya, juga bisa menyebabkan ketika terkena penyakit ini tuh menurunkan kepada keturunannya. Nah, penyakit ini itu deteksinya itu yaitu dengan cara screening ya, tentunya seperti yang sudah dilakukan. Juga ada gejalanya pucat, riwayat transfusi terus berulang, kemudian pemeriksaan darah tentunya. Nah, dampaknya ini ketika catin ini terinfeksi, maka dia akan berpotensi untuk menurunkan ke generasi selanjutnya. Makanya perlu di screening dan juga dikonsultasikan dengan dokter lebih lanjut.
biasanya diturunkannya lebih ke anak laki-laki. Makanya ketika thalassemia ini, ketika ingin hamil itu betul-betul secara ketat didampingi oleh dokter spesialisnya, karena untuk supaya tidak menurunkan sebagai thalassemia myopathy seperti itu ya. Selanjutnya kita ke hemofili. Ini juga sama berkaitan dengan darah ya. Nah, hemofili ini merupakan penyakit darah, yaitu penyakit gangguan pembekuan darah dalam tubuh, sehingga penderitanya itu sulit berhenti ketika pendarahan. Ada luka sulit berhenti karena pembekuan darahnya bermasalah seperti itu. Nah, juga ketika kulitnya terbentur itu akan mudah untuk lebam. Nah, dampaknya juga sama ya, menurunkan kepada keturunan atau pada janin. Pencegahannya itu juga screening, karena sama penyakit ini juga sulit untuk disembuhkan. Oke, selanjutnya sudah ya. Pada screening kehamilan sehat ini sudah selesai. Dari pemeriksaan awal juga sudah normal. Kemudian dari penjelasan saya, Mbak dan Mas, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Saya sudah cukup sih, Bu, tadi sudah jelas sekali. Baik. Jika sudah jelas, coba saya ingin mendengar feedbacknya ya. Apa saja sih tadi yang sudah dibahas untuk persiapan kehamilan sehat ini? Tadi mungkin dari persiapan gizi, dari screening itu juga mungkin sudah dijelaskan. Terus dari penyakit juga yang harus dihindarkan, yang ditularkan juga yang mana. Terus tadi tablet tambah darah dan asam urat yang harus saya konsumsi setiap harinya. Ya, baik, sangat bagus ya, Masnya juga sudah mengerti ya. Baik, jika nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan konseling untuk menjadi orang tua. Saya cukupkan untuk konseling kehamilan sehat. Semoga Mbak dan Narisnya lancar alur kegiatan untuk menuju ke pernikahan dan juga kehamilannya. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih, Bu Fida.